Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, siapa calon pengganti Valentino Rossi di Petronas Yamaha? Kedua, alasan Marc Marquez mau teken kontrak 4 tahun di Honda terungkap. Ketiga, cepat atau lambat Marc Marquez akan jadi masalah lagi untuk Ducati. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Siapa calon pengganti Valentino Rossi di Petronas Yamaha? Kontrak Valentino Rossi bersama Petronas Yamaha SRT berakhir di ujung MotoGP 2021. Namun keputusan untuk musim depan belum diambil. Musim depan pun tim Valentino Rossi VR46 akan ambil bagian di ajang MotoGP. Musim ini menjadi pertama kali Valentino Rossi membela tim satelit Petronas Yamaha. Hanya saja hasil yang didapat setelah 4 balapan kurang memuaskan. Dia belum pernah menembus 10 besar dengan prestasi terbaik di posisi ke-11 MotoGP Prancis. Dengan prestasi terbaik di posisi 11 MotoGP Prancis. Hal itu dikabarkan membuat Valentino Rossi pusing. Keadaan itu membuat beredar rumor dia memilih untuk berpisah dengan tim bendera Malaysia tersebut dan bergabung dengan timnya sendiri VR46. Salah satu pembalap di tim itu sudah hampir pasti, yaitu Luca Marini. Sementara satu kursi lagi akan ditentukan antara Valentino Rossi sendiri atau anggota akademinya, Marco Bezzecchi. Bagaimana dengan tempat yang lainnya ditinggal Valentino Rossi di Petronas Yamaha? Sejauh ini masih belum ada nama yang muncul untuk mengisinya. Namun kemungkinan kandidat akan mulai berdatangan pada musim panas ini. Pasalnya Valentino Rossi dikabarkan bakal menentukan masa depannya pada musim panas ini. Dia bisa memilih antara bertahan, pindah ke VR46 atau malah memilih pensiun untuk membiarkan darah muda menggantikannya. Jika Valentino Rossi memilih meninggalkan Petronas Yamaha, kandidat yang paling masuk akal adalah rider Ducati and Sponsorama, Enea Bastianini. Sebab Bastianini hampir tak mungkin membela VR46 yang mencaplok tempat Ducati Sponsorama. Pasalnya Bastianini bukan lulusan Akademi VR46, bahkan dia diketahui sebagai penggemar rival Valentino Rossi dahulu, Casey Stoner, tetapi dia juga berpeluang merapat ke tim satelit milik Aprilia. Alasan Marc Marquez mau teken kontrak 4 tahun di Honda terungkap. Pembalap MotoGP asal Spanyol Marc Marquez mengungkap alasan menerima kontrak selama 4 musim dari tim Repsol Honda. Sejak promosi di kelas tertinggi pada tahun 2013, Marc Marquez menjadi bagian tak terpisahkan bagi skuad pabrikan Honda tersebut. Marquez tahu banyak aset yang tak ternilai bagi Honda menyusul prestasi yang dia raih selama membela tim itu. Total sudah ada 6 gelar juara dunia MotoGP yang berhasil diraih Marquez sejauh ini. Dengan prestasi tersebut, tim Honda pun berani membuat gebrakan dengan mengikat pembalap Marquez dalam jangka waktu yang terbilang lama. Tak seperti pembalap lain yang hanya mendapatkan perpanjangan kontrak maksimal 2 musim, Marquez justru mendapatkan tawaran kontrak baru berdurasi 4 musim usai kontrak lamanya berakhir tahun lalu. Marquez pun menekan kesempatan itu. Dengan kata lain, Marquez masih akan berada di Honda hingga akhir musim 2024. Belum lama ini Marquez mengungkap alasan bersedia membela tim Repsol Honda hingga 4 musim ke depan. Marquez mengatakan hal itu dia lakukan karena peran Alberto Puig selaku manajer tim Repsol Honda. Alberto Puig salah satu alasan saya menjalin kesepakatan 4 tahun bersama Honda, kata Marquez dikutip dari motorsporttotal.com. Tak hanya soal kontraknya, Marquez juga menilai Puig merupakan sosok penting bagi tim Honda. Setelah absen karena masalah kesehatan, kehadiran Puig di pedok tentu menjadi suntikan motivasi tersendiri. Dia adalah orang yang sangat penting di tim ini dan jika dia di pedok itu akan menjadi lebih baik bagi kami semua, kata Marquez. Hal itu mungkin tak membawa dampak langsung dari segi hasil, tetapi segala sesuatunya bisa berada di bawah kendali. Dia selalu berbicara dengan sangat terbuka kepada kami, pembalap dan teknisi. Itu penting, ucap Marquez menegaskan.
Cepat atau lambat, Marc Marquez akan jadi masalah lagi untuk Ducati. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dinilai bakal menjadi masalah lagi bagi tim Ducati Lenovo yang saat ini sedang di atas angin. 3 balapan sudah diselesaikan Marc Marquez sejak kembali dari absen panjangnya akibat cedera parah. Dalam 3 kesempatan itu, Marquez meraih hasil yang bervariasi bersama kuda besinya, Honda RC213V. Walaupun belum bisa menjejakkan kakinya di podium dan meraih kemenangan, Marquez tampil cukup kompetitif. Pembalap asal Spanyol itu berhasil finish di urutan ke-7 dalam debut comeback-nya pada MotoGP Portugal 2021. Semua mata kembali tertuju kepada Marquez ketika kembali turun balapan di sirkuit Jerez, Spanyol. Pada seri MotoGP Spanyol 2021 tersebut, Marquez finish di urutan ke-9. Terkini Marquez meraih hasil gagal finish alias did no finish kala balapan di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis. Kendati gagal meraih poin dari hasil balapan di Le Mans, penampilan pembalap berusia 28 tahun itu mendapat banyak sorotan. Hal ini tak lepas dari semangat juang yang ditunjukkan Marquez sepanjang menjalani balapan tersebut. Marquez bahkan sempat berada di posisi terdepan sebelum akhirnya mengalami kecelakaan hingga 2 kali. Performa yang ditunjukkan Marc Marquez sejauh ini turut mengundang perhatian dari manajer Ducati, David Tardozzi. Ia yakin Marquez akan kembali menjadi sebuah masalah bagi Ducati seiring kondisi fisiknya yang kian pulih. Begitu fisiknya memungkinkan, Marc Marquez akan menjadi masalah lagi, kata David Tardozzi dikutip dari Motosan. Tanda-tanda itu sudah ditunjukkan saat Marquez tampil pada seri MotoGP 2021. Di Le Mans, dia dikhianati keinginan besar untuk menang dan meraihnya untuk melupakan kesulitan tahun ini, ucap Tardozzi. Meski was-was, pria asal Italia itu berharap Marquez bisa segera pulih dan mengalahkan timnya dalam kondisi prima. Ini menjadi hal bagus karena saya mengatakan padanya untuk segera pulih, ucap Tardozzi. Sebab saya ingin mengalahkannya, dia memberikan kami tantangan di Austria, katanya lagi. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.